Nah, anak-anak, kita akan mengenal kerongkongan. Merupakan tempat untuk menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Faring terletak pada pangkal kerongkongan sebagai persimpangan antara jalan nafas dengan jalan makanan. Di dalam kerongkongan terdapat otot-otot yang akan menekan makanan terdorong ke lambung. Gerakan otot kerongkongan meremas, memijit, dan mendorong makanan ke dalam lambung dinamakan gerak peristaltik. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, sekarang kita lihat mengenai lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim pepsin. Enzim pepsin berperan mengubah protein menjadi pepton. Di dalam lambung terdapat asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam pencernaan bersama dengan makanan dan mengaktifkan pepsin. Bagian pencernaan yang berikutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Di dalam usus halus terdapat pencernaan secara kimiawi dan proses penyerapan sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Usus kosong atau tengah terdapat di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Di dalam usus kosong terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi dan usus penyerap merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, organ pencernaan manusia yang berikutnya itu usus besar. Usus besar terdiri dari 2 bagian, yaitu usus tebal dan poros usus atau rektum. Usus tebal terdiri atas bagian yang naik, bagian yang datar, dan bagian yang turun. Kita bisa lihat pada gambarnya ya, ada bagian yang naik, mendatar, dan turun. Bagian akhir usus besar yaitu poros usus atau rektum. Di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali. Setelah itu, sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja atau feses. Nah, sekarang anus merupakan tempat keluarnya sisa makanan yang telah dihancurkan oleh bakteri pembusuk. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengenal mengenai organ pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kita akan mengenal gangguan pada organ pencernaan. Nah, seperti pernahkah kalian sakit perut atau diare? Tentu di antara kalian ada yang pernah mengalami ya, perut sakit ya. Nah, apa sih penyebab sakit perut atau diare itu? Kita perhatikan gambar ini. Perhatikan, di sini ada makanan yang tidak ditutup, kemudian dihinggapi oleh lalat. Itu salah satu penyebab. Ya, karena lalat adalah binatang yang kotor. Makanan yang dihinggapi lalat kalau kita makan, maka akan menyebabkan sakit perut. Kemudian, penjual makanan di pinggir jalan menyimpan makanannya sembarangan. Ini di tempat yang kotor, tidak baik. Kemudian ada penjual yang tidak memakai masker.
Ketika dia bersin, semua cairan yang keluar dari mulutnya akan terkena makanan yang dijualnya. Jadi ini semua makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Jadi kalian harus hati-hati kalau jajan ataupun memilih makanan, tidak sembarangan. Nah, anak-anak, tadi kita mengenal penyakit diare atau sakit perut. Apa sih diare itu? Diare merupakan sebuah kondisi ketika seseorang melakukan buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Selain itu, diare juga ditandai dengan kondisi feses yang lebih encer dari biasanya. Diare bisa terjadi pada siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Nah, anak-anak, apa sih penyebab diare itu? Yang pertama, infeksi virus. Kedua, infeksi bakteri atau parasit. Ketiga, intoleransi makanan. Keempat, alergi makanan. Kelima, penyakit usus. Keenam, gangguan fungsional. Nah, anak-anak, gangguan dalam sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Seperti penyakit-penyakit yang termasuk dalam sistem pencernaan, yaitu yang pertama asam lambung, kedua sembelit, ketiga diare, keempat wasir. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit yang menyerang organ pencernaan? Yang harus kita lakukan, yang pertama, kita harus rajin mencuci tangan. Apalagi kalau kita mau makan, terlebih dahulu harus mencuci tangan. Kedua, kita harus mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat. Ya. Ketiga, kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah. Seperti pada gambar di situ ya, ada seorang anak yang sedang membersihkan lantai atau menyapu lantainya. Keempat, usahakan hindari makanan yang terlalu pedas karena dapat menyebabkan penyakit perut. Nah, anak-anak, melalui pembelajaran yang telah Bapak berikan, yang pertama mengenai organ pencernaan sapi, yang kedua organ pencernaan manusia, yang ketiga yaitu penyakit yang menyerang organ pencernaan pada manusia. Bapak harapkan kalian bisa menjaga organ pencernaan kita agar tetap sehat dan tidak mengalami sakit seperti contoh-contoh tadi. Itulah yang bisa Bapak berikan. Selamat belajar. Jangan lupa dari Bapak ada latihan. Kalian harus mengerjakan dengan teliti. Terima kasih anak-anak. Salam sehat.